Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Qanifidina azakumullah. Kita masih dalam pembahasan nawaqidul wudu, pembatal wudu. Dan poin yang terakhir yang kita bahas tentang hukum menyentuh kemaluan. Hukum menyentuh kemaluan. Baik, yang di situ kemarin kita sebutkan ikhtilaf para ulama, kemudian pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mutlak disunnahkan bagi yang menyentuh kemaluan baik dengan syahwat maupun tidak untuk berwudu. Nah, dan juga sedikit kita singgung kemarin, hukum menyentuh kemaluannya khunsa. Ini mereka-mereka yang memiliki kemaluan ganda. Satu kemaluan laki-laki dan satu kemaluan perempuan yang tentunya salah satunya yang berfungsi. Maka tidak batal wudu seorang kecuali dengan menyentuh keduanya. Kalau tersentuh kedua kemaluannya, maka batal yang menyentuhnya. Nah, kalau salah satu yang disentuh, baik tidak menjadikan batal. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, beliau sebutkan walamsu zakari zakara. Walamsu zakari zakara. Laki-laki yang menyentuh zakarnya khunsa. Jadi laki-laki yang menyentuh zakarnya khunsa. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang normal, kemudian di hadapan dia ada seorang khunsa, seorang yang memiliki kelamin ganda. Kemudian laki-laki yang normal tadi menyentuh kemaluan orang yang khunsa tadi, kemaluan yang laki-lakinya. Au unsa kubulan. Atau kemudian ada seorang perempuan yang normal berhadapan dengan seorang perempuan yang berkelamin ganda. Seorang perempuan yang punya kelamin perempuan, punya kelamin laki-laki. Kemudian perempuan yang normal tadi itu menyentuh kemaluan yang perempuannya. Jadi kemaluan yang perempuannya, bukan kemaluan yang laki-lakinya. Li syahwatin fihima. Nyentuhnya dalam keadaan syahwat. Nyentuhnya dalam keadaan syahwat. Baik, jadi alhamdulillah termasuk yang membatalkan wudu menurut muallif. Kalau seorang laki-laki normal menyentuh kemaluannya laki-laki khunsa. Jadi kalau ada laki-laki normal menyentuh kemaluan zakarnya khunsa. Ada seorang laki-laki yang punya dua kemaluan, laki-laki dan perempuan kemaluannya. Kemudian disentuh kemaluan laki-lakinya oleh laki-laki yang normal dengan syahwat, maka batal wudunya. Nah.
Yang kedua, seorang perempuan normal menyentuh kemaluan perempuan khunsa dengan syahwat, maka batal wudunya. Nah, ini seandainya ada, Allah Allah mungkin ada. Seorang yang memiliki kelamin ganda. Yang pasti salah satunya yang berfungsi, tidak dua-duanya. Ima kemaluan laki-lakinya, wa ima kemaluan perempuannya yang berfungsi. Kalau sekarang laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki yang satu normal, yang satunya memiliki kelamin ganda. Kemudian laki-laki yang normal itu menyentuh kemaluan laki-lakinya. Laki-laki yang punya kelamin ganda tadi. Dengan syahwat maka batal wudunya. Demikian pula perempuan. Perempuan menyentuh kemaluan perempuan yang punya kelamin ganda. Dengan syahwat batal wudunya. Kenapa kok demikian? Karena laki-laki tatkala menyentuh kemaluan laki-laki tatkala menyentuh kemaluan laki-laki dengan syahwat, batal wudunya yang sudah kita bahas. Kalau man massa dzakarahu, barang siapa menyentuh kemaluan, dapat menyatakan apakah itu bersyahwat maupun tidak, maka batal wudunya. Jadi sekarang ada seorang yang muskil. Ini belum tahu jenis kelaminnya. Yang pasti dia punya kelamin laki-laki, punya kelamin perempuan. Dalam badan mungkin jasadnya laki-laki. Jasadnya itu punya dia laki-laki, tapi kelaminnya ganda, double. Laki-laki dan perempuan. Kalau ada seorang laki-laki yang megang kemaluannya, yang megang kemaluannya, kalau seandainya dia itu memang laki-laki, berarti laki-laki menyentuh kemaluan laki-laki dengan syahwat batal wudunya. Seandainya dia itu memang perempuan, karena kan namanya muskil itu kita tidak bisa pastikan dia itu perempuan atau laki-laki. Kalau yang dipegang itu kelamin laki-lakinya, pas memang kebetulan dia itu sebenarnya perempuan. Kelamin laki-lakinya tidak berfungsi, berarti laki-laki menyentuh perempuan. Menurut mazhab Imam Ahmad, itu membatalkan wudu. Jadi kalau laki-laki yang menyentuh perempuan dengan syahwat, itu membatalkan wudu. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Demikian pula dikiaskan ikhwan fillah azakumullah, perempuan menyentuh perempuan. Kalau perempuan menyentuh, kemaluannya perempuan yang sembuh. Imam bisa jadi yang disentuh itu laki-laki sejatinya, tapi dia memiliki kelamin ganda. Bisa jadi pula itu perempuan. Tatkala menyentuh kelamin perempuannya dengan syahwat, maka dia batal. Tatkala menyentuh kelamin laki-lakinya dengan syahwat, maka dia batal. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Dalam keadaan ikhwan fillah azakumullah, para ulama menyebutkan ini ikhtilaf memang. Menyentuh kemaluan itu yang membatalkan itu kemaluan siapa yang bisa membatalkan laki-laki itu. Dalam hadisnya itu man massa dzakarahu. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Nah ini kembali kepada alamid, orang yang menyentuh. Jadi bagaimana menyatakan yang membatalkan wudu itu kalau seorang menyentuh kemaluannya sendiri, bukan kemaluan orang lain. Karena man massa dzakarahu. Kalau seorang menyentuh kemaluannya sendiri, baik tanpa penghalang, maka batal wudunya. Tapi kalau dia menyentuh kemaluan orang lain, tidak ada dalil yang menyatakan batal. Karena hadisnya man massa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, bukan kemaluan orang lain. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Sehingga para ulama menyebutkan kalau misalnya seorang ibu sudah wudu, kemudian anaknya ngompol misalnya, kemudian saya disucikan oleh ibunya sampai memegang kemaluan anaknya yang masih bayi, enggak batal wudunya. Karena yang batalkan wudu itu man massa dzakarahu, kalau dia menyentuh kemaluannya sendiri.
Kecuali ikhwan fillah azakumullah, dia menyentuh kemaluan orang lain dengan syahwat dan sampai keluar madhi. Nah, sampai keluar cairan nih dari kemaluannya. Baik, yang itu kemudian membatalkan wudunya dia. Bukan karena menyentuhnya, itu keluarnya sesuatu dari kemaluannya itu yang membatalkan wudunya. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Tapi yang dikuatkan oleh mu'allif rahimahullah, meskipun menyentuh kemaluan orang lain, itu dianggap pembatal wudu. Nah, dianggap pembatal wudu. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, beliau sebutkan, wa massuhu imra'atan bi syahwatin. Pembatal yang selanjutnya, pembatal yang kelima. Yang beliau sebutkan, pembatal yang kelima. Menyentuh perempuan dengan syahwat. Menyentuh perempuan dengan syahwat. Baik. Jadi kalau seorang laki-laki menyentuh perempuan, baik itu mahramnya maupun bukan mahramnya, dengan syarat bisyahwatin, dengan syahwat tatkala menyentuhnya, maka batal wudu. Nah, ini pendapatnya mazhab, pendapatnya Imam Ahmad. Baik. Apakah itu dohirnya imro'atan, perempuan itu sudah dewasa maupun anak-anak. Tapi para orang menyebutkan, baik karena ini bisyahwat, baik, maka tentunya yang dipegang itu perempuan yang dewasa. Perempuan yang tidak dewasa. Baik. Qanifidina azakumullah, na'am, menyentuh perempuan, apakah membatalkan wudu atau tidak? Baik. Itu ikhtilaf para ulama. Ada beberapa pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, pendapatnya mazhab Imam Ahmad. Menyentuh perempuan dengan syahwat, itu membatalkan wudu. Menyentuh perempuan dengan syahwat itu membatalkan wudu. Dalilnya dalam suratul Maidah ayat yang ke-6. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaifiyatul wudu. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum ila akhirih wa in kuntum junuban fattahharu. Kemudian Allah sebutkan wa in kuntum mardu aw ala safarin, kalau kalian sakit atau safar, aw jaa ahadun minkum minal ghaid, atau setelah buang air besar, aw lamassumun nisa, atau setelah menyentuh perempuan. Baik, dalam surat Al-Maidah. Ini yang kemudian dipahami lamassumun nisa, baik, ini sebagai pembatal wudu. Menyentuh perempuan sebagai pembatal wudu. Nah, tapi kenapa mazhab Imam Ahmad kok menyatakan bisyahwatin dengan syahwat? Berarti kalau menyentuh perempuan tanpa syahwat tidak batal wudunya. Terus ayat yang mutlak ini menyentuh perempuan kok bisa dibawa dalam pengertian khusus syahwat? Mereka atau mazhab Imam Ahmad membawakan dalil menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu kalau tanpa syahwat. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, salat malam, kalau beliau mau sujud, beliau kemudian pegang, kakinya Aisyah, kemudian ditarik kakinya Aisyah, baru kemudian Rasul sujud. Karena memang sempitnya rumahnya beliau. Dan juga ini menunjukkan baik bahwasanya Rasul tatkala menyentuh Aisyah itu beliau tidak membatalkan sholatnya. Nah, setiap kalau mau sujud disentuh dulu kakinya Aisyah. Kemudian Aisyah menarik kakinya baru dipakai sujud oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kalau menyentuh perempuan tanpa syahwat tidak batal wudunya. Nah, jadi ayat tadi itu mutlak, baik di dalam dibawa kepada pengertian bisyahwatin harus dengan syahwat yang batalkan wudu karena dengan dalil tadi itu. Nah, Rasul menyentuh Aisyah waktu sholat dan beliau terus menjalankan sholat yang tidak membatalkan sholat. Ini pendapat yang pertama. Nah, bahwa saya menyentuh perempuan dengan syahwat membatalkan wudu. Kalau tanpa syahwat tidak batal wudu. Yang kedua, ikhwan fillah jazakumullah, baik, menyentuh perempuan dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat batal secara mutlak. Nah, berdalil dengan ayat tadi, Suratul Maidah ayat yang ke-6, "Aula mastumun nisa." Berdalil dengan Suratul Maidah ayat yang ke-6. Atau kalian menyentuh perempuan. Nah, kemudian bagaimana dengan hadisnya Aisyah tadi yang kalau Rasul mau itu disentuh kakinya? Mereka menjawab, mazhab kedua menjawab, yaitu mungkin Rasul itu menyentuh dengan kuku beliau. Nah, bukan dengan telapak tangan. Dia menyentuh dengan kuku beliau. Atau yang disentuh Aisyah itu kukunya. Nah, bukan kulitnya. Nah, karena ikhwan fillah yang batalkan kalau kulit yang disentuh. Nah, kalau kuku tidak. Ini jawaban mazhab yang kedua. Sehingga itu tidak bisa dijadikan dalil kalau tanpa syahwat tidak batal karena mungkin itu tidak nyentuh kulitnya tapi nyentuh kukunya. Nah, Rasul tatkala nyentuh Aisyah itu dengan kukunya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah, ini jawaban dari mazhab yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu secara mutlak, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Nah, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Di antaranya dalil yang dipakai pendapat ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha yang beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istrinya kemudian langsung sholat tanpa berwudu. Langsung sholat tanpa berwudu. Nah, jadi Rasul pernah mencium istrinya kemudian langsung sholat tanpa berwudu lagi. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ini sangat jelas tentunya tatkala seorang laki-laki mencium istrinya tentunya bisyahwatin. Nah, dengan syahwat. Dan Rasul langsung sholat tanpa berwudu menunjukkan wudunya enggak batal. Baik. Dan ikhwan fillah azakumullah, nah, bagaimana dengan ayat tadi Suratul Maidah yang menyebutkan aula mastumun nisa atau menyentuh perempuan? Kita kembalikan kepada penafsiran para ulama. Nah, di antaranya penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Abdullah bin Abbas dalam masalah tafsir. Nah, ya Rasul berdoa agar Allah mengajari ta'wil, mengajari tafsir kepada Abdullah bin Abbas. Baik, ini beliau termasuk sahabat yang mufassir, ahli tafsir. Beliau radhiyallahu anhuma, baik, beliau menafsirkan aula mastumun nisa itu dengan jima. Nah, hubungan suami istri bukan sekedar tersentuhnya kulit dengan kulit. Jadi tafsiran beliau, nah, la mastumun nisa itu dengan jima. Nah, hubungan suami istri. Nah, ini tafsiran beliau. Baik. Dan tafsiran beliau lebih berhak untuk kita ambil karena tidak ada satu orang pun sahabat yang menentang tafsir beliau.
Nah, tafsiran Ibn Abbas. Jadi ayat tadi ditafsirkan oleh Ibn Abbas. Nah, itu maknanya adalah jima, hubungan suami istri. Aula mastumun nisa, maknanya dan kalian berhubungan suami istri. Itu yang membatalkan wudu. Nah, bukan sekedar menyentuh kulit dengan kulit. Baik. Ini jawaban yang kedua. Nah, dari tafsir ayat tadi. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Kalau kita melihat dalam suratul Maidah ayat yang ke-6. Nah, kalau kita melihat dalam suratul Maidah ayat yang ke-6. Di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan kaifiyatul wudu. Tata cara berwudu. Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhirih. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian akan menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Ila akhir, sampai akhirnya, sampai arjulakum, ila ka'bain, sampai mencuci kaki. Nah, ini Allah sebutkan kaifiyatul wudu, tata cara wudu. Kemudian berlanjut. Nah, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian junub, maka bersucilah. Nah, yang pertama kaifiyatul wudu. Wudu itu tentunya itu hadas kecil. Nah, kalau kalian berhadas kecil, baik berwudulah. Yang kaifiyahnya telah disebutkan. Nah, fa in kuntum junuban, kalau kalian junub berarti kalau hadas besar. Fatahharu, mana fatahharu? Mandi janabah. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini lengkap. Nah, membahas tentang masalah hadas kecil, baik, ya hadas kecil, kemudian membahas tentang hadas besar. Nah, tapi Allah masih melanjutkan ayatnya. Nah, Allah masih melanjutkan ayatnya. Baik. Allah sebutkan, wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin. Kalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, au jaa ahadun minkum minal gha'id, atau setelah datang dari buang air besar, au lamassumun nisa. Nah, kalau kita artikan secara bahasa, nah, atau setelah kalian menyentuh perempuan, walam tajidu ma'an fatayammum, kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Kita ingat ikhwan fillah wajazakumullah, tayamum itu sebagai ganti wudu dan gantinya mandi janabah. Nah, jadi tayamum itu bukan hanya sebagai ganti wudu saja. Kalau orang wajib untuk mandi junub karena hadas besar, dia tidak punya air, tidak ada air, maka dia tayamum yang caranya sama. Nah, tayamum itu satu cara untuk ganti wudu dan untuk ganti mandi janabah itu caranya sama. Baik. Tadi kita sudah baca ayatnya, Allah sebutkan kaifiyatul wudu, hadas kecil. Allah sebutkan hadas besar. Fa in kuntum junuban fatahharu. Ini sudah satu, ini sudah satu. Nah, kemudian Allah sebutkan tadi. Allah sebutkan penggantinya sekarang. Tayamum. Nah, jadi wudu, sekarang tayamum. Allah sebutkan, kalau kalian sakit atau kalian safar. Nah, au ja'ahadu minkum minal gha'id. Kalau kalian setelah buang air besar. Ini ada apa ini? Setelah kalian buang air besar, ini ada apa ini? Ada sedih. Nah, setelah kalian buang air besar, aula mastumun nisa. Nah, kita lihat. Allah sudah sebutkan minal ghaid, hadas kecil. Nah, kemudian tinggal satu ini sekarang. Tinggal satu. La mastumun nisa. Nah, menyentuh perempuan. Kira-kira maknanya apa ini? Menyentuh perempuan. Karena ada dua makna. Menyentuh kulit dengan kulit atau berhubungan suami istri. Nah, ini punya dua pengertian. Kira-kira dibawa ke dalam pengertian apa ini? Kalau kita bawa dalam pengertian kulit dengan kulit, nah, berarti dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan hadas kecil saja, tidak menyebutkan hadas besar. Ini yang menyelisih balaghiyatul Quran. Nah, mestinya, baik, untuk menyeimbangkan la mastumun nisa itu sebagai hadas besar. Nah, yang dia itu hubungan suami istri baru pas. Baik, sebutkan baik masalah yang pertama wudu.
Nah, kaifiahnya hadas kecil. Kemudian disebutkan junub. Nah, fattoharu hadas besar. Disebutkan buang air besar. Baik, ini hadas kecil. Lama semuanya ini harusnya hadas besar. Seimbang jadinya. Baik, sebagaimana penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini ini jawaban baik untuk menunjukkan bahwa ada pendapat yang rajih, pendapat yang ketiga. Nah, bahwasanya menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Nah, yang membatalkan wudu itu adalah apabila dia berhubungan sama istri. Nah, jadi ayat tadi aula masuk nisa itu tidak menunjukkan batalnya wudu seorang tatkala menyentuh perempuan. Itu dalilnya batalnya baik tatkala berhubungan suami istri. Baik, ini ikhwan fillah azakum. Jadi yang pertama dalilnya yang dipakai tatkala Rasul mencium Aisyah radhiyallahu anha, kemudian langsung sholat tanpa berwudu. Baik. Kemudian yang kedua penafsiran Abdullah bin Abbas. Ayat tadi aula masuk nisa yang dua tafsirkan baik berjima berhubungan suami istri. Kemudian jawaban dalil yang ketiga baik dia dari konteks ayat tadi. Nah, yang lebih pas kalau punya aula masuk nisa itu diartikan berhubungan suami istri. Ini khani fillah azakumullah. Baik. Ini 3 jawaban yang menunjukkan bahwasanya baik pendapat yang rajih menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Kalau pendapatnya mu'allif, pendapatnya mazhab, menyentuh perempuan dengan syahwat itu membatalkan wudu. Nah, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat tidak membatalkan wudu. Nah, apakah dengan syahwat maupun tanpa syahwat tidak membatalkan, kecuali yang menyentuh perempuan kemudian keluar madinya. Nah, karena saking syahwatnya keluar madinya, batal wudunya karena keluar madinya, bukan sebatas menyentuh kemaluan. Nah, menyentuh perempuan. Nah, menyentuh perempuan yang mahramnya tidak membatalkan wudu. Baik. Menyentuh perempuan yang bukan mahramnya juga tidak membatalkan wudu. Tapi perbuatan muharram. Nah, perbuatan yang diharamkan. Karena dia menyentuh perempuan yang tidak halal bagi dia. Baik. Ini khani fillah azakumullah. Nah, kemudian juga ikhwani fillah azakumullah. Baik. Ini beberapa jawaban tentang pendapat yang ketiga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai tambahan. Beliau berpendapat kalau seorang laki-laki menyentuh perempuan dengan syahwat, kalau seorang laki-laki menyentuh perempuan dengan syahwat disunnahkan untuk wudu. Nah, disunnahkan untuk wudu. Bukan menunjukkan batal wudunya. Disunnahkan untuk wudu. Kenapa kok disunnahkan untuk wudu? Dikiaskan. Syahwat itu minasyaitan. Sebagaimana ghadab, sebagaimana marah. Tatkala seorang itu marah, untuk menormalkan kemarahannya, diperintahkan untuk berwudu. Sama dengan syahwat itu. Kalau seorang menyentuh perempuan dengan syahwat, baik disunnahkan untuk berwudu agar hilang syahwatnya. Nah, ini dikiaskan. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, kalau seorang menyentuh perempuan dengan syahwat, sunnah hukumnya untuk berwudu. Tidak wajib, yang menunjukkan tidak menunjukkan membatalkan wudu dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau rahimahullah, muallif, "Au tamassuhu biha." Atau perempuan yang menyentuh laki-laki dengan syahwat. Perempuan yang menyentuh laki-laki dengan syahwat. Menurut mazhab membatalkan wudu. Dalilnya qiyas. Kalau laki-laki menyentuh perempuan dengan syahwat batal wudunya, berarti kalau perempuan menyentuh laki-laki dengan syahwat juga batal wudunya. Ini qiyas. Kalau misalnya pendapat yang pertama sudah dhaif ya. Kalau kemudian kita berpendapat
seorang laki-laki menyentuh perempuan dengan syahwat atau tidak dengan syahwat tidak batal, maka perempuan pun tak kala menyentuh laki-laki, saya tidak batalkan wudunya. Nah, jadi tidak membatalkan wudunya. Ini khanifidina wa taib. Jadi beliau berdalil dengan kias. Kemudian wa masu hilqati duburin, dan termasuk yang batalkan wudu menyentuh lubang dubur. Nah, jadi menyentuh lubang dubur. Baik, berarti kalau yang disentuh itu bukan lubangnya, nah pantatnya atau sekitarnya ini tidak batal. Yang batalkan itu kalau dari lubang duburnya itu yang disentuh. Nah, dia yang batalkan itu. Nah, ini khanifidina sebagian para ulama ada yang berpendapat yang batalkan wudu itu kalau menyentuh kemaluan. Karena dalilnya man massa zakar falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus berwudu. Berarti tidak ada dalilnya menyentuh dubur itu membatalkan wudu. Tapi khanifidina sebagian lafaz hadir. Dan ini yang dijadikan dalil oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, man massa farjahu. Nah, man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh farjnya. Farj itu mencakup kubul dan dubur. Nah, namanya farj. Barang siapa menyentuh farjnya, falyatawaddo. Hendaknya dia berwudu. Nah, ini khanifidina zakamu, sehingga menyentuh dubur ini juga menurut mazhab termasuk perkara yang membatalkan wudu. Karena dubur itu juga disebut farj. Nah, qala rahimahullah la massa sya'rin wa dhufrin wa amradin. Tidak batal wudunya dengan menyentuh sya'rin, dengan menyentuh rambut. Tadi disebutkan pendapatnya mu'allif, pendapatnya mazhab, laki-laki kalau menyentuh perempuan dengan syahwat, batal wudunya. Kalau laki-laki menyentuh perempuan dengan syahwat tapi yang disentuh itu rambutnya, tidak batal wudunya. Nah, jadi kalau yang disentuh itu rambutnya, rambut sang perempuan, tidak batal wudunya. Wa dhufrin, dan juga kalau yang disentuh itu kukunya perempuan, tidak batal wudunya. Meskipun baik dengan syahwat. Nah, kenapa ikhwani fillah azakumullah? Baik. Alasannya kenapa kok pegang rambut, pegang kuku? Nah, ini tidak membatalkan wudu, tidak sebagaimana memegang anggota tubuhnya dengan syahwat yang membatalkan wudu. Karena rambut, kuku ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan. Tatkala rambut itu dipotong itu tidak menyebabkan kematian. Tatkala kuku itu dilepas ini juga tidak menyebabkan kematian. Nah, ini anggota tambahan saja. Sehingga baik tidak membatalkan wudu. Ini pendapat mereka. Nah, kalau alasan ini ikhwanifidina azakumullah, kalau seorang laki-laki menyentuh giginya perempuan dengan syahwat itu juga tidak membatalkan wudu. Nah, karena ini juga anggota tambahan. Gigi, rambut, kemudian kuku itu sama hukumnya. Maka dia tidak membatalkan wudunya. Nah, ini khanifidina azakumullah. Demikian pula menurut pendapatnya mazhab menyentuh amrod. Amrod itu laki-laki, yang tanggung, yang dia belum keluar jenggotnya, belum keluar kumisnya. Nah, yang mungkin mirip dengan perempuan. Nah, karena sebagian kaum laki-laki terfitnah dengan laki-laki yang modelnya kayak perempuan. Nah, dia tidak ada jenggotnya, tidak ada kumisnya. Nah, ini ikhwanifidina azakumullah, para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau melarang untuk berkhalwat, berdua-duaan laki-laki dengan laki-laki yang satunya itu amrod. Yang satunya itu laki-laki yang mirip perempuan, bukan kancing. Nah, dia belum keluar kumisnya, belum keluar jenggotnya. Nah, ini dilarang. Bahkan
Sebagian ulama menyatakan baik an-nazar il amrad haramun. Melihat kepada amrad itu haram. Karena bisa menimbulkan syahwat. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah walau biqasdi ta'lim. Meskipun dengan tujuan pengajaran les privat misalnya. Yang ini satu-satunya yang dia ajari. Baik itu laki-laki yang amrad, yang menjelang dewasa, baik yang dia tidak ada kumisnya, tidak ada lisyahnya, ini perkara yang membahayakan. Baik, ini ikhwan fillah azzakumullah. Nah, ini menurut muallif rahimahullah, baik, bahwasanya ini tidak membatalkan wudu kalau menyentuh amrad. Tapi ikhwan fillah azzakumullah sekali lagi, nah, ilahnya apa? Menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Ilahnya disyahwatin. Intinya syahwat. Nah, kalau seorang menyentuh amrad dengan syahwat, hukumnya sama. Nah, dia menyentuh amrad dengan syahwat, hukumnya sama dengan menyentuh perempuan dengan syahwat. Intinya itu, ilahnya itu syahwatnya itu. Ini ikhwan fillah azzakumullah. Baik. Tapi yang dikuatkan oleh muallif rahimahullah, nah, menyentuh amrad tidak membatalkan wudu. Baik. Kemudian wala ma'ahailin, tidak batal pula menyentuh perempuan dengan penghalang. Maksudnya, kalau tidak terkena kulitnya, terkena bajunya, yang kulit itu tidak nyentuh dengan kulit, tapi nyentuh dengan pakaiannya, maka tidak membatalkan. Nah, tidak membatalkan. Saya lagi ikhwan fillah azzakumullah, ini kita bahas bagi mereka-mereka yang berpendapat menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Nah, kalau kemudian kita menguatkan pendapat menyentuh perempuan tidak batal wudunya, ini sudah tidak perlu dibahas. Nah, karena ini masail-masail yang tidak ada hubungannya. Nah, kalau memang menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu, holas menyentuh amrad, menyentuh macam-macam, dia tidak batal wudunya. Nah, baik. Ini karena kita membaca pendapatnya mu'allif yang berpendapat menyentuh perempuan dengan syahwat itu membatalkan wudu. Baik. Kemudian kalau berpendapat tidak batal dengan penghalang, tanpa penghalang tetap tidak batal. Nah, kalau yang berpendapat batal, batalnya itu kalau tanpa penghalang. Kalau masih ada penghalang bajunya, pakaiannya, tidak batal wudunya. Kemudian, qala rahimahullah, wala malmusin badan. Dan yang disentuh itu tidak batal. Nah, orang yang disentuh tidak batal. Jadi kalau laki-laki itu menyentuh perempuan dengan syahwat, alamis yang menyentuh itu batal wudunya. Tapi yang disentuh sang perempuannya ini tidak batal wudu. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Sebagaimana ikhwan fillah azakumullah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat lail, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mencari-cari Rasulullah di tempat tidurnya. Memang tidak ada lampu. Dan telapak tangannya Aisyah radhiyallahu anha pas nempel di kedua telapak kakinya Rasulullah yang sedang bersujud. Nah, di telapak tangannya Aisyah tatkala nyarinya Rasulullah pas nempel dengan telapak kakinya Rasulullah yang sedang bersujud. Nah, dia sedang qiyamul lail. Ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, tatkala disentuh, nah, perempuan maupun laki-laki tidak membatalkan wudu yang disentuh. Nah, yang menyentuh yang batal, berarti yang menyatakan batal. Baik. Juga dalilnya tadi disebutkan tatkala Rasulullah SAW menyentuh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau salat, beliau terus melanjutkan salatnya, menunjukkan baik yang menyentuh pun tidak batal. Qani bidina azakumullah, dalil itulah yang dipakai. Tatkala Aisyah itu mencari Rasulullah dan tangannya Aisyah, satu tangannya Aisyah menyentuh kedua telapak kaki Rasulullah yang menunjukkan bahwasanya kaifiyah sujud itu telapak kakinya dirapatkan. Nah,
Karena tangannya Aisyah itu menyentuh kedua-duanya. Kalau kemudian telapak kakinya itu dipenggalkan, tidak akan mungkin tangannya Aisyah menyentuh dua-duanya. Nah, itu yang dipakai. Dalil bahwasanya sunnahnya setelah sujud itu tumitnya dirapatkan. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, setelah beliau menjelaskan bahwasanya yang disentuh tidak membatalkan wudunya, walau wujida minhu syahwa, meskipun yang disentuh itu timbul syahwat. Seorang laki-laki dengan syahwatnya menyentuh perempuan, maka menurut pendapatnya mu'allif, pendapatnya Masih Muhammad, otomatis batal wudunya orang yang nyentuh laki-laki tadi. Adapun perempuan yang disentuh tidak batal wudunya, meskipun sang perempuan ini syahwat atau disentuh. Atau disentuh dia oleh laki-laki, oleh suaminya, dia syahwat, tidak batal wudunya. Ini pendapatnya mu'allif rahimahullah. Baik. Nah, kalau misalnya laki-laki yang menyentuh perempuan dengan syahwat keluar madhinya, batal dia wudu. Dan perempuan yang disentuh kemudian dia syahwat dan keluar madhinya, maka dia juga batal wudunya. Intinya sekarang itu dia keluar madhi atau tidak, bukan perkara disentuh syahwat atau tidak, dia keluar madhi atau tidak. Kalau dia keluar cairan dari kemaluannya, maka dia batal wudunya. Nah, kemudian juga pembatal selanjutnya, ini pembatal yang keenam. Ini pembatal yang keenam. Wayan kudu ghusl mayyitin, dan batal wudunya setelah memandikan jenazah. Batal wudunya setelah memandikan jenazah. Nah, kalau seorang memandikan jenazah, baik, maka batal wudunya. Maka dia kalau mau sholat harus berwudu. Nah, ini pendapatnya mu'allif. Nah, baik itu jenazahnya laki-laki maupun perempuan. Yang memandikan jenazah laki-laki, jenazahnya laki-laki, sama. Maka dia membatalkan wudu. Maupun jenazahnya perempuan, sama. Dia membatalkan wudu. Baik. Para ulama dalam masalah ini ada dua pendapat. Ada yang menyatakan bahwasanya memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudu. Memandikan jenazah tidak membatalkan wudu. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan sahabat yang lainnya. Kemudian pendapat yang lainnya yang berpendapat memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudu. Memandikan jenazah tidak membatalkan wudu. Nah, tetapi hanya disunnahkan untuk berwudu. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Laisa 'alaikum fi ghusli maitikum ghuslun." Tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mandi setelah memandikan jenazah. Idza wasaltumu, tatkala kalian memandikan jenazah, enggak ada kewajiban setelah kalian memandikan jenazah kalian untuk mandi jenazah. Fa inna maitakum laysa binajasin. Karena mayit kalian, jenazah kaum muslimin itu enggak najis. Kata beliau. Fa hasbukum antasilu aydiakum. Cukup bagi kalian untuk mencuci tangan-tangan kalian. Nah, cukup untuk mencuci tangan-tangan kalian. Baik, sehingga memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudu, kecuali bagi mereka-mereka yang berpendapat menyentuh kemaluan orang lain itu membatalkan wudu. Kalau dia memandikan jenazah kemudian menyentuh kemaluannya si mayit dan menyentuh tubuhnya si mayit, maka batal wudunya. Nah, bagi mereka-mereka yang berpendapat menyentuh
kemaluan orang lain itu membatalkan wudu. Baik. Kemudian pembatal yang lainnya, ini pembatal yang ketujuh. Waklu lahmi khasah min al-jazur. Makan daging onta. Makan daging onta. Ini membatalkan wudu. Ini pembatal yang ketujuh. Nah. Baik. Khonifidina azakumullah. Makan daging onta termasuk pembatal wudu. Baik dia dimakan dalam keadaan mentah maupun dimakan dalam keadaan matang. Ini membatalkan wudu. Nah, kemudian Malik rahimahullah, beliau menyebutkan waktu lahmi khassah. Nah, khassah. Khassah ini baik mensifati laham, daging. Maknanya yang membatalkan wudu itu kalau makan dagingnya onta, khusus dagingnya. Kalau selain daging tidak batal. Nah, ini pendapatnya Malik. Jadi yang batalkan wudu itu kalau seorang makan daging. Daging itu yang berwarna merah. Nah, muhim ini ma'ruf ya, namanya daging. Berarti kalau seorang itu makan jeroan, ya, ususnya, lemaknya, hatinya, dan yang misalnya yang bukan daging, nah, maka menurut pendapatnya mu'alif, tidak batal wudu. Nah, jadi yang batalkan wudu itu hanya khusus daging. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Nah, dalam masalah ini, ada dua pendapat para ulama. Ada yang menyatakan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Demikian pula ini yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak ada bedanya antara daging dengan jeroan dan yang semisalnya, tidak ada bedanya. Kalau kemudian disebutkan dalam syariat laham, itu mencakup semuanya. Itu mencakup semuanya. Sebagaimana Allah sebutkan, "Harrimat 'alaikum al-maitah wa dam wa lahmal khinzir." Allah haramkan daging babi. Nah, menggunakan lafaz laham. Apa kemudian lemaknya babi itu boleh? Nah, apa kemudian jeroannya babi itu juga halal? Lah. Kalau disebutkan laham mencakup semuanya. Kalau disebutkan dalam syariat laham itu mencakup semuanya. Ini juga disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-I'tisam. Nah, membantah orang-orang yang nggak tahu bahasa Arab. Nah, orang-orang menyatakan yang haram itu kan dagingnya. Dagingnya kan enggak. Kalau disebutkan laham dalam syariat itu mencakup juga semuanya. Nah, dan tidak ada dalam syariat itu membeda-bedakan satu anggota, satu hewan itu dibeda-bedakan. Ini dagingnya haram, ususnya halal, hatinya haram, empedunya paru-paru misalnya, nggak ada kan gitu. Nah, semuanya haram. Baik, ini khonifidina azakumullah. Nah, ini yang dikuatkan oleh beliau rahimahullah. Baik, khonifidina azakumullah. Kemudian bagi mereka-mereka yang menyatakan tidak sama daging dengan jeroan itu tidak sama. Ya, tetap kalau laham ya laham, jeroan ya jeroan. Misal ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kalau misalnya kita merujukkan pendapat yang kedua, laham itu mencakup jeroan. Nah, ini pendapat yang dibuatkan oleh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dan Sa'di rahimahullah. Nah, kalau antum menguatkan pendapat ini, yang tadi disebutkan babi itu walahmul khinzir, daging babi itu haram. Berarti semuanya, ususnya, pokoknya kalau laham itu semuanya haram. Sekarang misalnya, antum dalam keadaan merujukkan pendapat yang ini, yang namanya laham itu mencakup jeroan juga. Misalnya,
Saya mau ke pasar. Belum titip saya. Saya titip daging kambing 3 kilo. Misalnya. Saya titip daging kambing laham 3 kilo. Kemudian saya pulang dari pasar, tak bawakan usus 3 kilo. Nah, jadi saya bawakan usus 3 kilo. Nah, jeroan 3 kilo. Nah, kira-kira ini pesanan antum itu tepat atau keliru? Nah, ini pesan saya. Saya pesan daging kambing 3 kilo. Laham. Nah, kemudian tak bawakan usus 3 kilo. Nah, jadi paru-paru 3 kilo. Nah, semua jeroan 3 kilo. Tak serahkan. Ini pesanannya daging 3 kilo. Nah, kira-kira diterima enggak itu? Nah, usus 3 kilo itu. Sesuai enggak dengan pemesanan? Hah? Enggak. Karena tadi laham itu mencakup semuanya. Laham itu kan mencakup usus juga. Nah, pendapat yang kedua lagi. Nah, laham kan mencakup jeroan. Nah, kalau babi itu dengan lafaz walahmul khinzir, dagingnya itu haram, berarti kan ususnya juga haram. Apa halal? Ususnya, lemaknya babi itu halal atau haram? Kira-kira mengambil pendapat yang mana? Pertama atau yang kedua? Laham itu mencakup jeroan atau tidak? Kalau Anda menyatakan baik tidak sama, nah, berarti khususnya babi itu halal, nah, boleh. Baik, hatinya juga uang yang diharamkan itu kan dagingnya. Nah, kan jelas lafaznya laham. Nah, kalau baik, nah berpendapat itu, atau berpendapat yang kedua, bahwasanya yang namanya laham itu ya semuanya. Nah, konsekuensinya kalau antum titip daging, tak bawakan usus harus terima. Nah, ini kan sama-sama laham. Nah, laham itu yang mencakup semuanya. Ususnya, hatinya semuanya disebut laham. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membedakan laham min lughatil syariah. Nah, laham kalau konteksnya kita berbicara syariat, dengan laham kalau mengajarkan sehari-hari. Nah, jadi kalau misalnya antum titip saya daging tak bawakan usus, ya jangan mau. Nah, itu keliru. Nah, kalau laham, ya laham itu yang warna merah itu. Kalau itu dia dia kambing atau sapi. Nah, ini apa yang bidina. Tapi kalau konteksnya ini syariat, walahmul khinzir, nah, maka semuanya haram. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyebutkan khilafnya orang-orang Yahudi. Nah, tatkala diharamkan babi bagi mereka, mereka ambil lemak-lemaknya, wajah malu, kemudian diolah lemaknya. Nah, menunjukkan tatkala pengingkaran Rasulullah bahwa lemak itu juga termasuk laham yang diharamkan. Ini di syariah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.